Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Pertama-tama, marilah kita senantiasa puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih sempat dipertemukan dalam mata kuliah kita, yaitu belajar dan pembelajaran. Salam dan salawat tak lupa kita curahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang membawa lentera keislaman untuk kita semua, sehingga kita dalam keadaan baik. Baik, saya Riring Hasim, mahasiswa PPI Pasca Sarjana STKI PPI Makassar. Hari ini akan melanjutkan mata kuliah, di mana pada hari ini kita masuk pada pertemuan ke-12. Semoga para mahasiswa hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Baik, pada pertemuan ke-12 ini kita akan membahas mengenai masalah pengembangan tes evaluasi. Yang pertama yaitu pengertian tes dan tujuan evaluasi. Evaluasi tes hasil belajar merupakan hasil kompetensi siswa dalam kemampuan atau kecakapan siswa dalam pembelajaran. Kompetensi berarti kemampuan diri siswa, baik dalam keterampilan, nilai, sikap, dan hasil belajar siswa. Kemudian selanjutnya, ada 3 klasifikasi bidang untuk mengetahui hasil evaluasi tes belajar. Yang pertama itu bidang kognitif, di mana domain kognitif adalah tujuan pendidikan yang berhubungan dengan kemampuan intelektual atau kemampuan berpikir, seperti kemampuan mengingat dan kemampuan memecahkan masalah. Domain kognitif menurut Bloom terdiri dari 6 tingkat, yaitu pertama, pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Kemudian bidang efektif. Domain efektif berkenaan dengan sikap, nilai-nilai, dan apresiasi. Domain ini merupakan bidang tujuan pendidikan kelanjutan dari domain kognitif. Artinya, seseorang hanya akan memiliki sikap tertentu terhadap sesuatu objek manakala telah memiliki kemampuan kognitif yang tinggi. Yang selanjutnya yaitu psikomotorik. Psikomotorik ini meliputi semua tingkah laku yang menggunakan syarat dan otot badan. Aspek ini sering berhubungan dengan bidang studi yang lebih banyak menekankan kepada gerakan-gerakan atau keterampilan, misalnya seni lukis, musik, pendidikan jasmani dan olahraga, atau mungkin pendidikan agama yang berkaitan dengan bahasan tentang gerakan-gerakan tertentu, termasuk juga pelajaran bahasa. Kemudian selanjutnya, integrasi dalam tujuan pembelajaran atau pelatihan. Setiap aspek bukan merupakan hal yang saling terpisah, melainkan saling melengkapi, yaitu kognitif, efektif, dan psikomotorik. Atau dengan bahasa lain, ketiga domain ini, kognitif, efektif, dan psikomotorik, dapat digambarkan dalam 3 hal atau 3H, yaitu head adalah kepala atau pengembangan bidang intelektual. Kemudian kognitif itu adalah hair atau hati, yaitu pengembangan sikap atau efektif, dan hand, tangan, atau pengembangan keterampilan, yaitu psikomotorik. Evaluasi hasil belajar ini dinyatakan berhasil dalam kawasan kognitif, efektif, dan psikomotorik melalui penilaian acuan, patokan, atau dikenal dengan CRT, dan penilaian acuan normatif atau NRT. Selanjutnya itu perbedaan penilaian acuan patokan dan penilaian acuan normatif. Acuan patokan yaitu menentukan pencapaian terhadap standar yang diterapkan, sedangkan acuan normatif yaitu menentukan pencapaian terhadap kemampuan peserta lain. Yang kedua, untuk acuan patokan itu tidak menekankan pada perbedaan kemampuan, sedangkan acuan normatif harus membedakan kemampuan antar peserta. Kemudian yang ketiga yaitu
menekankan pada penguasaan kompetensi tertentu, sedangkan acuan normatif hanya mengukur kompetensi umum peserta. Macam selanjutnya itu acuan patokan, itu soal mewakili kompetensi tertentu, sedangkan acuan normatif yaitu soal mengukur kompetensi umum. Kemudian selanjutnya memiliki satu standar penguasaan, berhasil atau gagal. Sedangkan acuan normatif menggunakan rentangan tingkat penguasaan seseorang terhadap kelompoknya. Yang terakhir yaitu memberikan info tentang materi yang belum dikuasai, itu acuan patokan. Sedangkan acuan normatif yaitu memberikan info secara umum tentang penguasaan kelompok. Jadi sangat berbeda ya. Ada secara umum dan ada secara istilahnya normatif atau menghargai apa-apa yang menjadi kebutuhan peserta. Kemudian selanjutnya, dalam penilaian evaluasi hasil belajar digunakan berdasarkan penilaian acuan patokan dan penilaian acuan normatif. Yang kedua, penilaian ini juga menggunakan dengan tes evaluasi pembelajaran. Tes adalah suatu tugas atau serangkaian tugas yang diberikan kepada individu atau sekelompok individu dengan maksud untuk membandingkan kecakapan mereka satu dengan yang lainnya. Kita lanjut. Kemudian fungsi tes. Secara umum ada dua macam fungsi yang dimiliki oleh tes, yaitu pertama sebagai alat pengukur terhadap peserta didik. Dalam hubungan ini, tes berfungsi mengukur tingkat perkembangan atau kemajuan yang telah dicapai oleh peserta didik setelah mereka menempuh proses belajar mengajar dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan yang kedua, itu sebagai alat pengukur keberhasilan program pengajaran. Sebab melalui tes tersebut akan dapat diketahui sudah seberapa jauh program pengajaran yang telah ditentukan atau telah dapat dicapai. Kemudian yang kedua yaitu penggolongan tes. Pertama, tes seleksi. Tes seleksi sering dikenal dengan istilah ujian saringan atau ujian masuk. Tes ini dilaksanakan dalam rangka penerimaan calon siswa baru, di mana hasil tes digunakan untuk memilih peserta didik yang tergolong paling baik dari sekian banyak calon mengikuti tes. Kemudian yang kedua yaitu tes awal. Tes awal sering dikenal dengan istilah pretest. Tes ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana materi atau bahan pelajaran yang akan diajarkan telah dapat dikuasai oleh peserta didik. Jadi, tes awal adalah tes yang dilaksanakan sebelum bahan pelajaran diberikan kepada peserta didik. Selanjutnya itu tes akhir. Tes akhir sering dikenal dengan istilah post-test. Tes akhir dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui apakah semua materi pelajaran yang tergolong penting sudah dapat dikuasai dengan sebaik-baiknya oleh para peserta didik. Yang terakhir yaitu atau yang selanjutnya tes diagnostik. Tes diagnostik adalah tes yang dilaksanakan untuk menentukan secara tepat jenis kesukaran yang dihadapi oleh para peserta didik dalam suatu mata pelajaran tertentu. Dengan diketahuinya jenis kesukaran yang dihadapi oleh peserta didik itu, maka lebih lanjut akan dapat dicarikan upaya berupa pengobatan atau terapi yang tepat. Selanjutnya itu tes formatif. Tes formatif adalah tes hasil belajar yang bertujuan untuk mengetahui sudah sejauh manakah peserta didik telah terbentuk sesuai dengan tujuan pengajaran yang telah ditentukan setelah mereka mengikuti proses pembelajaran dalam jangka waktu tertentu. Kemudian yang selanjutnya itu tes sumatif. Tes sumatif adalah tes hasil belajar yang dilaksanakan setelah sekumpulan satuan program pengajaran setelah diberikan. Di sekolah, tes ini dikenal dengan istilah ulangan umum atau EBTA, evaluasi belajar tahap akhir, di mana hasilnya digunakan untuk mengisi nilai rapor atau mengisi ijazah atau STTB. Tes sumatif ini pada umumnya disusun atas dasar materi pelajaran yang telah diberikan selama 1 caturwulan atau 1 semester. Dengan demikian, materi tes sumatif itu jauh lebih banyak ketimbang materi tes formatif.
Kemudian yang selanjutnya ada namanya tes kepribadian, yakni yang dilaksanakan dengan tujuan untuk mengungkap ciri-ciri khas dari seorang yang banyak sedikitnya bersifat lahiriah seperti gaya bicara, cara berpakaian, nada suara, hobi, atau kesenangan dan lain-lain. Kemudian tes hasil belajar, yang juga sering dikenal dengan istilah tes pencapaian, yakni tes yang biasa digunakan untuk mengungkap tingkat pencapaian atau prestasi belajar. Kemudian yang kedua, penggolongan tes berdasarkan aspek psikis yang ingin diungkap, di mana yang pertama itu tes intelijensi, yaitu tes yang dilaksanakan dengan tujuan untuk mengungkap atau mengetahui tingkat kecerdasan seseorang. Kemudian yang kedua yaitu tes kemampuan, yaitu tes yang dilaksanakan dengan tujuan untuk mengungkap kemampuan dasar atau bakat khusus yang dimiliki oleh testi. Kemudian yang ketiga, tes sikap, yakni salah satu jenis tes yang dipergunakan untuk mengungkap predisposisi atau kecenderungan seseorang untuk melakukan suatu respon terhadap dunia sekitar, baik berupa individu maupun objek tertentu. Yang ketiga itu penggolongan. Yang ketiga, penggolongan lain-lain. Ditilik dari segi banyaknya orang yang mengikuti tes dapat dibedakan menjadi dua golongan, yaitu pertama, tes individu, yakni tes di mana testi hanya berhadapan dengan satu orang tester saja. Kemudian tes kelompok, yakni tes di mana tester berhadapan dengan lebih dari satu orang. Kemudian selanjutnya ditilik dari segi waktu yang disediakan bagi testi untuk menyelesaikan tes. Tes dapat dibedakan menjadi dua golongan, yaitu power test, yakni di mana waktu yang disediakan buat testi untuk menyelesaikan tes tersebut tidak dibatasi. Dan yang kedua namanya speed test, yaitu tes di mana waktu yang disediakan buat testi untuk menyelesaikan tes tersebut dibatasi. Kemudian selanjutnya ditilik dari segi bentuk responnya. Tes dapat dibedakan menjadi dua golongan, yaitu pertama verbal test, yakni suatu tes yang menghendaki respon atau jawaban yang tertuang dalam bentuk ungkapan kata-kata atau kalimat, baik secara lisan maupun secara tertulis. Kemudian yang kedua yaitu non-verbal test, yakni tes menghendaki respon atau jawaban dari testi bukan berupa ungkapan kata-kata atau kalimat, melainkan berupa tindakan atau tingkah laku. Jadi respon yang dikehendaki muncul dari testi adalah berupa perbuatan atau gerakan-gerakan tertentu. Ditinjau dari segi cara mengajukan pertanyaan dan cara memberikan jawabannya, tes dapat dibedakan menjadi dua golongan, yaitu tes tertulis, yakni jenis tes di mana tester dalam mengajukan butir-butir pertanyaan atau soalnya dilakukan secara tertulis, atau testi memberikan jawabannya juga secara tertulis. Kemudian yang kedua, tes lisan, yakni tes di mana tester dalam mengajukan pertanyaan atau soalnya dilakukan secara lisan dan testi memberikan jawaban secara lisan pula. Sekian dan terima kasih untuk materi kita hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Semoga materi kita hari ini bisa dipahami seluruh rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswi. Selamat menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.